Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama aku Citra Faiza dari kelompok 580 KKN Tematik 2020. Nah, semuanya penasaran kan apa itu bahasa pemrograman C? Nah, yuk kita lihat. Hal yang akan dibahas nanti yaitu pengertian bahasa C, keuntungan belajar bahasa C, include studio.h, in main dan tipe data, printf, scanf, dan juga if, else if, dan juga else. Nah, bagi yang belum tahu apa itu bahasa pemrograman C, bahasa pemrograman C adalah sebuah bahasa pemrograman komputer yang digunakan untuk berbagai aplikasi, mulai dari sistem operasi, antivirus, software pengolahan gambar, hingga compiler untuk bahasa pemrograman, di mana C banyak digunakan untuk membuat bahasa pemrograman lain, yaitu salah satunya PHP. Bahasa pemrograman C merupakan salah satu bahasa pemrograman komputer yang paling senior yang masih digunakan hingga saat ini. Dirilis pertama kali tahun 1972 oleh Dennis Ritchie. C menjadi dasar dari berbagai bahasa pemrograman yang lebih modern seperti C++, C#, Java, PHP, hingga JavaScript. Jadi, misalnya kalian sudah lancar oleh satu bahasa, maka kalian akan terbiasa oleh bahasa pemrograman yang lainnya, karena pada dasarnya bahasanya itu sama. Nah, apa nih keuntungan belajar bahasa C? Di antaranya, pertama kita akan mudah memahami bahasa pemrograman yang lain, karena sintaknya hampir sama dengan C. Yang kedua, bahasa C mudah dipelajari dan cocok untuk pemula. Yang ketiga, bahasa C bisa digunakan di berbagai macam platform, Windows, Linux, MacOS, ataupun Android. Nah, sekarang kita bahas struktur yang ada di dalam bahasa C ya. Yang pertama, ada include studio.h. Apa itu include studio.h? Jadi, pada saat permulaan ingin menulis bahasa C, di baris paling awal terdapat kode pagar include. Perintah pagar include ini digunakan untuk memasukkan sebuah file khusus yang memungkinkan kita mengakses berbagai fitur tambahan dalam bahasa C. File studio.h berisi kode program agar nantinya kita bisa mengakses perintah printf. File studio.h ini merupakan singkatan dari standar input atau output. File include ini juga sering disebut sebagai header file dan karena itu pula menggunakan akhiran H. Jadi, untuk studio.h ini di dalamnya itu seperti ada file, di dalamnya itu bisa kita gunakan ada printf. Jadi istilahnya kayak library, di mana di situ dalamnya ada semua yang kita butuhkan. Jadi dengan kita memasukkan include studio.h, jadi kita bisa mengakses isi dari program yang kita tulis. Jadi, struktur main ini sendiri pada dasarnya merupakan sebuah fungsi atau function. Isi dari function ini diawali dan diakhiri dengan tanda kurung kurawal. Seperti ini nih. Dan di dalam tanda kurung kurawal ini diisi dari kode program penyusun fungsi main yang ditulis. Kode ini sebelum main menandakan nilai kembalian atau hasil akhir dari function main. Dan kode ini merupakan singkatan dari integer, yakni tipe data angka bulat. Nah, selanjutnya tipe data dasar. Jadi, tipe data dasar pada pemrograman bahasa C itu ada 3. Yang pertama ada float, ada int, dengan char. Yang float ini berfungsi untuk menampung angka yang berkoma, misalnya 5,2, 6,4. Untuk yang kedua yaitu int, singkatan dari integer. Dia ini berfungsi untuk menampung angka bulat, 1, 2, 3. Ingat ya, angka bulat itu termasuk minus juga loh. Misalnya min 1, min 2, min 3. Oke, selanjutnya char, singkatan dari karakter. Ini dia merupakan berfungsi untuk menampung satu huruf atau satu angka, misalnya huruf C, huruf A, dan seterusnya. Tapi ingat, harus satu huruf aja. Selanjutnya printf dan scanf. Apa sih printf dan scanf itu? Yang pertama, printf merupakan fungsi program yang digunakan untuk menampilkan sesuatu ke layar. Jadi nih, misalnya kita ingin menuliskan sesuatu. Jadi agar tulisan tersebut bisa tampil di layar komputer, maka harus ditulis printf. Maka tulisan tersebut akan muncul saat kita mengcompile-nya. Untuk penulisan programnya seperti ini nih. Jadi kata-kata yang bakal keluar di komputer yaitu hello world. Nah gitu. Yang kedua, scanf digunakan untuk menampung hasil masukan user. Untuk penulisan programnya, misalnya nih, kita kan mau masukin angka. Kalau angka kan kita pakai integer kan, angkanya bulat ya. Jadi int masukkan.
scanf-nya itu yang pertama %d. %d itu berfungsi untuk kita memasukkan suatu programnya. Dan kenapa kita memakai lambang dan ini? Karena dia merupakan integer ataupun suatu yang bisa dihitung. Kita menggunakan huruf dan agar angka yang dimasukkan user itu bisa tersimpan. Nah, selanjutnya kita bahas tentang if, else if, dan else. Nah, sebelumnya pada bahasa pemrograman itu untuk pernyataan yang benar digunakan angka 1 dan pernyataan yang salah digunakan angka 0. Jadi, kaitannya dengan if dengan else itu, untuk if itu merupakan pernyataan yang benar dan else itu pernyataan yang salah. Misalnya nih, ada menu 1, 2, dan 3. Nah, kita masukin angka yang pertama atau 1. Berarti if-nya itu betul kan? Karena angka satunya ada. Tetapi kalau kita masukin angkanya 5, nah itu langsung jatuh ke else. Kenapa? Karena angka 5 itu tidak ada di daftar menu. Nah, untuk else if itu sendiri gimana? Jadi, untuk else if itu merupakan sesuatu pernyataan yang benar, tetapi bukan pernyataan yang pertama.